Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan mulai pembelajaran mengenai administrasi jaringan menggunakan Mikrotik. Seperti yang kita tahu, Mikrotik adalah vendor jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan, di sekolah, dan di lembaga pemerintahan. Jika kita lihat lebih lanjut, Mikrotik merupakan software dan hardware yang berfungsi untuk mengontrol, memanage, dan mengolah data. Selain itu, Mikrotik juga memiliki banyak fitur yang dapat membantu para engineer pemula. Nah, karena banyak yang menggunakan Mikrotik, maka para network engineer harus mempelajari Mikrotik. Salah satu hal dasar yang bisa dilakukan yaitu mempelajari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Sebelum itu, let me reintroduce myself. My name is Sinta Nay Fatimah. Saya sekolah di SMKN 2 Bale Endah dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Untuk mengetahui saya lebih lanjut, bisa klik link yang ada di deskripsi YouTube saya. Kembali ke materi, hal-hal yang akan kita pelajari di MTCNA, di antaranya ada akses Mikrotik, basic configuration, routing, dan network fundamental, dan lain-lain. Di dalam bab-bab ini terdapat beberapa subbab yang akan kita bahas nanti. Bab pertama ada pendahuluan, dan hal-hal yang akan kita bahas di pendahuluan yaitu apa itu Mikrotik, tujuan pembelajarannya, timeline Mikrotik, dan juga sertifikasi Mikrotik. Dan juga yang terakhir terkait ujian MTCNA. Yang pertama, apa itu Mikrotik? Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Mikrotik juga terdiri dari software dan hardware, dan perusahaan pusat Mikrotik terletak di Riga, Latvia, yaitu Eropa Utara. Mikrotik juga memiliki moto, yaitu Routing the World, yang artinya menghubungkan dunia. Mikrotik memiliki website resmi, yaitu mikrotik.com. Mikrotik pertama kali ditemukan pada tahun 1996 oleh John Trulli dan Ernest Rechtens. Mikrotik juga mempunyai perkumpulan yang disebut Mikrotik User Meeting atau MUM. Kalian bisa cek mengenai MUM ini di mum.mikrotik.com. Mikrotik juga mempunyai ensiklopedia yang bisa kalian cek di wiki.mikrotik.com. Selain itu, ada juga forum Mikrotik yang bisa kalian search di Google. Forum ini berisi tentang tutorial-tutorial yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik Router OS. Lalu, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik Router OS. Dengan harapan, setelah mempelajari ini, kita dapat mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Selanjutnya ada timeline Mikrotik. Mikrotik pertama kali ditemukan pada tahun 1996. Dan pada tahun 1997, router OS software x86 ditemukan. Selanjutnya, pada tahun 2002, perangkat router board pertama Mikrotik ditemukan. Pada tahun 2006, MUM atau Mikrotik User Meeting pertama di Prague, Czech Republic dilakukan. Tahun 2015, Mikrotik User Meeting terbesar di Indonesia yang dihadiri sekitar 2.500 peserta lebih. Selanjutnya ada sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi berjenjang
Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Maksudnya, jika kita ingin mengikuti sertifikasi mikrotik, MTCNA menjadi dasar dari sertifikasi tersebut. Jika kita tidak memiliki sertifikasi MTCNA, maka tidak bisa mengikuti certified yang menjurus ke bidang-bidang tertentu. Contohnya, jika kalian ingin memperdalam tentang routing, kalian bisa ke MTCRE. Namun, kalian harus memiliki MTCNA-nya terlebih dahulu. Jika kalian ingin fokus ke security, kalian bisa ke MTCSE. Lalu, jika kalian ingin fokus ke wireless, kalian bisa melanjutkan ke MTC-WE atau MTC-EWE. Selanjutnya, masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi, masa berlakunya hanya 3 tahun, namun bisa diperpanjang. Selanjutnya, jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Artinya, jika sertifikat MTCNA kalian sudah expired, kalian tetap bisa mengikuti sertifikasi yang lainnya tanpa harus memperpanjang sertifikasi MTCNA. Selanjutnya ada terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda. Single, multiple, true, or false, dan tidak ada lab dan esai. Setiap soal tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi jika kalian ingin mengikuti ujian MTCNA, kalian harus bisa bahasa Inggris. Passing grade-nya ada di 60%. Untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau diberikan second chance. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer harus memiliki nilai 75% untuk Associate level MTCNA dan Engineer level. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. See you di next video. Bye-bye.